Ibu mertuaku meninggalkan ayah mertua yang lumpuh. Selama 2 tahun, aku dan suamiku merawatnya dalam diam dan kekurangan. Hingga suatu hari, ayah mertua berkata ia memiliki 100 miliar. Tak lama kemudian, ibu mertuaku datang membawa pengacara untuk menuntut warisan. Tapi ayah mertua berkata, semua sudah kuurus. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Vivin. Jika ada yang bertanya sejak kapan rumah ini terasa seperti beban, aku tak pernah punya jawaban pasti. Semuanya terjadi perlahan, seperti air yang merembes ke dalam dinding. Awalnya hanya lembab, lalu retak, hingga akhirnya runtuh tanpa aba-aba. Rumah ini berdiri di atas tanah peninggalan keluarga suamiku. Tidak besar, tidak pula mewah. Cat dindingnya mulai kusam, sebagian terkelupas, memperlihatkan warna lama yang lebih pucat. Di ruang tengah, ada sofa tua dengan busa menipis, tempat suamiku menghabiskan hampir seluruh waktunya. Di sudut lain, ranjang besi tempat ayah mertuaku terbaring, diam, dengan tubuh yang tak lagi mampu bergerak seperti manusia pada umumnya. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari sepenuhnya muncul. Bukan karena rajin, melainkan karena tubuhku sudah terbiasa terjaga oleh tanggung jawab. Tangan ini mengangkat, membersihkan, menyuapi, mengganti pakaian, dan kembali mengangkat. Semua kulakukan berulang, seolah hidupku hanya terdiri dari rutinitas tanpa jeda. Suamiku lumpuh sejak beberapa tahun lalu akibat kecelakaan kerja. Tulang belakangnya cedera parah, membuatnya hanya bisa berbaring atau duduk dengan bantuan. Matanya masih bisa memandang, bibirnya masih mampu tersenyum, tetapi kedua kakinya tak pernah lagi merespons perintah dari otak. Sejak hari itu, kehidupanku berubah arah, meski aku tak pernah benar-benar diberi pilihan. Ayah mertuaku lebih lama terbaring, lumpuh total dan bisu. Dokter bilang pita suaranya rusak akibat penyakit yang dideritanya. Ia masih bisa mendengar, masih bisa melihat, tetapi tak mampu mengucapkan satu kata pun. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap, dan matanya sering menatap langit-langit dengan sorot yang sulit kuterjemahkan. Kadang aku bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ia pikirkan? Apakah ia menyesal? Apakah ia bersyukur? Atau justru marah karena hidupnya berakhir dalam keheningan? Tidak ada yang tahu. Yang pasti, aku yang merawat semuanya. Ibu mertua tidak ada. Namanya Ibu Ririn. Sejak aku menikah, sosok itu hanya hadir sebagai cerita. Katanya ia pergi bertahun-tahun lalu. Tidak jelas kemana, tidak pernah pulang. Tidak pernah menanyakan kabar suami dan anaknya. Seakan keluarga ini bukan lagi bagian dari hidupnya. Aku tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Setiap kali nama itu disebut, wajah ayah mertuaku selalu berubah. Matanya menegang, napasnya berat, lalu ia memalingkan pandangan. Dari situlah aku belajar untuk diam. Hari-hariku berlalu di antara bau obat, suara sendok membentur mangkuk, dan desahan napas orang-orang yang bergantung padaku. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Bahkan menangis pun sering kulakukan diam-diam di kamar mandi, menahan isak agar tidak terdengar. Tetangga sering memandangku dengan tatapan campur aduk. Ada yang iba, ada yang mencibir, ada pula yang terang-terangan menganggapku perempuan bodoh yang mau terjebak dalam keluarga bermasalah. Aku mendengar bisik-bisik itu, meski pura-pura tak peduli. Kasihan Vivin. Masih muda, hidupnya sudah habis. Ngapain bertahan, sih? Aku tidak pernah menjawab. Bukan karena aku tidak punya alasan, melainkan karena setiap alasan terdengar seperti pembelaan yang lemah. Aku bertahan karena aku istri. Aku bertahan karena aku manusia. Aku bertahan karena jika aku pergi, mereka akan benar-benar sendirian. Suamiku sering meminta maaf. Setiap kali aku menyuapinya atau membantunya berpindah posisi, ia selalu berbisik lirih. Maaf ya, Vin. Aku selalu menggeleng, meski dadaku sesak. Sudah. Jangan bilang begitu lagi. Namun di dalam hati, aku juga lelah. Sangat lelah. Malam adalah waktu paling berat. Saat rumah sunyi,
Lampu redup, dan suara serangga dari luar terdengar lebih jelas daripada pikiranku sendiri. Aku sering duduk di lantai, bersandar pada dinding, menatap kedua orang yang tidur di dua ranjang berbeda. Dalam keheningan itu, aku merasa kecil, terperangkap dalam peran yang tak pernah kuminta. Ayah mertuaku sering terbangun di tengah malam. Matanya terbuka, menatapku tanpa suara. Ada sesuatu dalam sorot itu, seperti ingin mengatakan banyak hal, tetapi terkurung dalam tubuh yang tak lagi patuh. "Bapak kenapa?" tanyaku suatu malam. Ia tidak menjawab, tentu saja. Namun air matanya mengalir perlahan. Aku terkejut, buru-buru menghapusnya dengan ujung kain. Dadaku berdenyut. Ada rasa perih yang tak bisa kusebutkan. "Apa bapak sakit?" lanjutku pelan. Ia menggeleng sangat pelan. Tangannya yang kurus bergerak sedikit, jarinya bergetar. Matanya kembali menatapku, kali ini lebih dalam. Aku merasa sedang dipandangi oleh seseorang yang menyimpan rahasia besar. Sejak malam itu, aku sering merasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menggantung di udara, menunggu waktu untuk jatuh dan menghancurkan apa saja yang ada di bawahnya. Namun aku menepis perasaan itu. Hidupku sudah cukup berat tanpa perlu menambah kecemasan yang tidak jelas. Aku tidak tahu bahwa hari-hari sunyi ini hanyalah awal. Aku tidak tahu bahwa rumah yang selama ini kutinggali dengan sabar akan berubah menjadi medan konflik. Aku tidak tahu bahwa nama yang lama terkubur akan kembali dan mengguncang segalanya. Yang aku tahu saat itu hanyalah satu hal. Aku adalah Vivin, perempuan yang bertahan di rumah yang perlahan berubah menjadi beban, tanpa menyadari bahwa badai terbesar belum juga datang. Pagi selalu datang tanpa peduli apakah aku siap atau tidak. Cahaya matahari menembus celah jendela yang tirainya sudah lama memudar warnanya. Udara dingin menyusup perlahan ke dalam rumah, menyentuh kulitku yang belum sepenuhnya terlepas dari lelah semalam. Aku bangun dengan gerakan pelan. Tubuhku terasa berat, tetapi tidak ada pilihan lain. Di rumah ini, waktu tidak pernah menunggu. Langkah pertamaku selalu menuju ranjang ayah mertua. Aku memastikan napasnya masih teratur, dadanya naik turun meski lambat. Tanganku menyentuh dahinya, dingin, seperti biasa. Aku menghela napas lega, lalu mengambil kain lap untuk membersihkan wajahnya. "Pagi, Pak," ucapku lirih, meski tahu ia tak bisa menjawab. Matanya terbuka, menatapku. Tatapan itu tidak pernah berubah. Selalu tenang, tetapi menyimpan sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Seperti ada beban yang ingin diserahkan, tetapi tak tahu caranya. Setelah itu, aku beralih ke suamiku. Ia terjaga lebih awal. Matanya mengikuti setiap gerakanku. Ada rasa bersalah yang selalu terlihat jelas di wajahnya. "Kamu capek?" tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. "Biasa saja." Itu bohong. Namun jika aku jujur, apa yang akan berubah? Aku menyiapkan air hangat, membantu membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya, lalu menyuapinya sarapan. Setiap gerakan kulakukan dengan hati-hati. Aku sudah hafal titik-titik tubuhnya yang mudah nyeri. Aku sudah tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Kadang aku merasa seperti mesin. Bergerak karena kebiasaan, bukan karena tenaga. Setelah semuanya selesai, aku duduk sebentar di dapur kecil. Secangkir teh hangat di tanganku mulai mendingin. Aku tidak sempat meminumnya. Pikiranku sudah dipenuhi daftar panjang hal-hal yang harus kulakukan hari ini. Mencuci pakaian, membersihkan rumah, membeli obat, mengurus administrasi kesehatan. Tidak ada ruang untuk diriku sendiri. Tetangga depan rumah sering menyapaku dengan senyum tipis yang sulit kutafsirkan. Ada rasa kasihan di sana, tetapi juga jarak. Seolah hidupku adalah kisah sedih yang cukup ditonton dari jauh. "Masih kuat, Vin?" tanya salah satu dari mereka suatu hari. Aku mengangguk sambil tersenyum. "Insya Allah." Jawaban yang aman. Tidak mengundang pertanyaan lanjutan. Aku tahu banyak orang heran mengapa aku bertahan. Mereka tidak tahu bahwa bertahan terkadang bukan pilihan, melainkan kebiasaan. Jika terlalu lama berada dalam keadaan sulit, manusia akan berhenti bertanya mengapa dan hanya fokus bagaimana caranya bertahan. Siang hari, ayah mertua sering terlelap. Aku duduk di samping ranjangnya,
melipat pakaian sambil sesekali melirik wajahnya. Keriput di dahinya semakin jelas. Rambutnya memutih seluruhnya. Sosok yang dulu katanya keras dan disegani, kini tak lebih dari tubuh rapuh yang bergantung pada orang lain. Aku pernah mendengar cerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia bekerja keras membangun rumah ini. Tentang bagaimana ia jarang di rumah karena sibuk mencari nafkah. Tentang pertengkarannya dengan Ibu Ririn yang tak pernah benar-benar selesai. Namun semua itu hanya cerita. Versi yang disampaikan dengan potongan-potongan, tanpa kejelasan utuh. Yang aku tahu, saat aku masuk ke keluarga ini, semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Sore hari adalah waktu paling melelahkan. Tubuhku mulai terasa sakit di bagian punggung dan bahu. Tanganku gemetar saat mengangkat ayah mertua untuk mengganti posisinya. Keringat mengalir di pelipis, tetapi aku menahannya. Ayah mertua menatapku lama. Bibirnya bergerak, bergetar tanpa suara. Tangannya mencengkeram spray, seolah sedang menahan sesuatu yang ingin keluar. "Bapak mau apa?" tanyaku lembut. Ia menggeleng, lalu menutup mata. Air mata kembali jatuh. Aku terdiam. Ada rasa sesak yang menekan dadaku. Setiap kali ia menangis, aku selalu merasa bersalah. Entah mengapa. Seolah aku bertanggung jawab atas penderitaannya, meski aku tahu itu tidak masuk akal. Malam tiba dengan cepat. Lampu-lampu rumah menyala redup. Aku kembali melakukan rutinitas yang sama. Memberi makan, memberi obat, memastikan semuanya siap untuk tidur. Ketika akhirnya aku berbaring, tubuhku sudah terlalu lelah untuk merasakan apapun. Namun pikiranku tetap terjaga. Aku sering bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku sanggup? Sampai kapan aku bisa menjadi kuat tanpa pernah runtuh? Aku tidak punya jawaban. Yang aku miliki hanya keinginan kecil agar semua ini ada akhirnya. Entah itu berupa keajaiban atau perpisahan yang menyakitkan. Di tengah malam, aku terbangun karena suara napas ayah mertua yang berubah. Aku bergegas menghampirinya. Matanya terbuka, menatapku dengan intensitas yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tangannya bergerak, lebih kuat dari biasanya. Jemarinya mencengkeram pergelangan tanganku. Aku terkejut. "Pak," panggilku. Ia membuka mulutnya. Bibirnya bergerak lebih jelas. Tidak ada suara, tetapi aku bisa melihat satu kata yang ia coba ucapkan. Kata itu berulang kali gagal keluar. Matanya memerah. Napasnya memburu. Aku panik. "Tenang, Pak. Jangan dipaksa," kataku sambil mengusap dadanya. Ia perlahan mengendur. Pegangannya melemah. Namun tatapannya masih tertuju padaku, penuh penyesalan dan ketakutan. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Ada perasaan tidak enak yang menetap di dadaku. Seolah sesuatu sedang mendekat. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku tidak tahu apa itu. Aku hanya tahu, hidupku sebagai perempuan yang bertahan sedang diuji lebih dari sebelumnya. Dan aku masih berdiri di tempat yang sama. Mencoba kuat, meski retakan mulai terasa di seluruh bagian hatiku. Hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada tanda, tidak ada firasat yang cukup kuat untuk membuatku bersiap. Pagi datang dengan cahaya pucat dan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Aku bangun dengan tubuh yang masih lelah, namun pikiranku terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang mengganjal, meski aku tak tahu apa. Aku berjalan menuju ranjang ayah mertua. Biasanya, sebelum aku menyentuhnya, matanya sudah terbuka. Namun pagi itu, kelopak matanya tertutup rapat. Napasnya tidak terdengar jelas. Aku mendekat, menempelkan telingaku ke dadanya. Detak itu masih ada, tetapi sangat pelan. Terlalu pelan. "Pak," panggilku lembut. Tidak ada respons. Aku menggoyang bahunya sedikit. Tidak ada perubahan. Dadaku mulai berdebar tidak karuan. Tanganku gemetar saat menyentuh dahinya. Dingin. Lebih dingin dari biasanya. Aku berlari memanggil suamiku. Suaraku bergetar, langkahku hampir tersandung. Ia terbangun dengan wajah panik, bertanya tanpa suara, karena ia sudah bisa membaca kepanikan dari mataku. Kami memanggil bantuan. Tetangga datang. Seorang petugas kesehatan dipanggil. Rumah yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi suara langkah dan bisik-bisik tertahan.
Namun semuanya terlambat. Ayah mertuaku dinyatakan meninggal dunia. Tubuhnya terbaring kaku, wajahnya tenang, seolah akhirnya bisa beristirahat dari diam yang terlalu panjang. Aku berdiri di samping ranjang itu, tidak menangis. Air mataku tidak jatuh. Kepalaku kosong. Yang kurasakan hanyalah dingin yang menjalar dari kaki hingga ke dada. Seperti bagian dari diriku ikut mati bersamanya. Suamiku menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Aku memeluknya, meski aku sendiri merasa rapuh. Tidak ada kata-kata yang bisa menenangkan kehilangan seperti ini. Pemakaman berlangsung sederhana. Tidak banyak pelayat. Beberapa tetangga datang, sebagian karena iba, sebagian karena ingin tahu. Tidak ada keluarga besar yang hadir. Tidak ada tangis histeris. Semua berjalan cepat dan sunyi. Aku melihat tanah menutup tubuh ayah mertuaku perlahan. Saat itulah, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena ia pergi, melainkan karena semua yang tak pernah sempat ia ucapkan ikut terkubur bersamanya. Malam setelah pemakaman terasa sangat panjang. Rumah kembali sepi, tetapi kali ini keheningannya berbeda. Ranjang besi di sudut ruang tengah kosong. Tidak ada lagi tatapan tanpa suara. Tidak ada lagi napas pelan yang selalu membuatku waspada. Aku duduk di lantai, memandangi ranjang kosong itu lama sekali. Ada rasa lega yang bercampur bersalah. Aku tidak ingin merasa seperti itu, tetapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Suamiku terdiam. Ia menatap kosong ke arah yang sama. Aku tahu, kepergian ayahnya meninggalkan lubang yang sulit diisi. Meski hubungan mereka tidak selalu hangat, darah tetaplah darah. Hari-hari setelahnya berjalan lambat. Aku membersihkan barang-barang ayah mertua dengan tangan gemetar. Pakaian lamanya kulipat rapi. Beberapa benda kecil kusimpan di dalam kotak. Tidak ada surat. Tidak ada pesan. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan perasaannya sebelum pergi. Namun ada satu hal yang terus menggangguku. Malam sebelum ia meninggal, tatapannya berbeda. Pegangannya lebih kuat. Gerakan bibirnya lebih jelas. Seolah ia ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Semua sudah diurus. Kalimat itu terngiang di kepalaku, meski aku tidak benar-benar mendengarnya. Entah dari mana pikiran itu datang. Namun rasanya begitu nyata, seolah ia meninggalkannya untukku. Aku mencoba mengabaikannya. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa itu hanya pikiran orang yang sedang berduka. Beberapa hari kemudian, urusan administrasi mulai muncul. Surat kematian, pengurusan dokumen. Semua itu harus diselesaikan. Aku melakukannya sendiri, dengan suami yang hanya bisa menemani dari kursi roda. Di kantor kelurahan, petugas bertanya tentang ahli waris. Aku menyebut nama suamiku. Tidak ada nama lain yang terlintas di kepalaku. Namun petugas itu mengangguk pelan, lalu berkata, istrinya almarhum masih ada. Aku terdiam. Istrinya? Ulangku pelan. Iya, Ibu Ririn, bukan, lanjutnya. Nama itu seperti palu yang menghantam kepalaku. Aku merasakan jantungku berdegup keras. Tangan yang memegang berkas mendadak dingin. Ibu itu sudah lama pergi, jawabku akhirnya. Petugas itu hanya mengangguk tanpa berkomentar lebih jauh. Namun pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, memandangi foto lama yang tersimpan di lemari. Foto ayah mertua bersama seorang perempuan yang wajahnya tampak asing bagiku. Senyumnya tipis, matanya tajam. Itukah Ibu Ririn? Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di perutku. Seperti ada pintu yang perlahan terbuka, memperlihatkan jalan menuju konflik yang belum siap kuhadapi. Kematian ayah mertua ternyata bukan akhir. Ia justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih rumit. Aku belum tahu bahwa kepergiannya akan memanggil kembali orang-orang yang selama ini menghilang. Aku belum tahu bahwa sunyi yang kurasakan hanyalah jeda sebelum badai. Dan di rumah yang semakin terasa asing ini, aku berdiri sendirian, mencoba memahami bahwa kehilangan tidak selalu berarti selesai. Kadang, ia justru membuka luka yang lebih dalam. Setelah kematian ayah mertua, rumah ini tidak benar-benar kembali tenang. Kesunyian yang tersisa bukanlah kedamaian, melainkan ruang kosong yang dipenuhi oleh bayangan masa lalu. Aku merasakannya setiap kali melangkah di ruang tengah,
Setiap kali menatap ranjang besi yang kini hanya menyisakan bekas lekukan tubuh. Suamiku lebih sering diam. Ia duduk di kursi rodanya, memandangi halaman tanpa tujuan jelas. Kadang matanya kosong, kadang tampak penuh amarah yang tak terucap. Aku tahu, ia sedang bergulat dengan kehilangan dan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Aku sendiri mulai sering gelisah. Pertanyaan dari petugas kelurahan terus terngiang. Tentang istri almarhum. Tentang nama yang selama ini hanya menjadi cerita samar. Ibu Ririn. Aku berusaha mengusirnya dari pikiranku. Namun semakin aku mencoba melupakan, semakin sering namanya muncul, seperti gema yang tak mau berhenti. Beberapa hari setelah pemakaman, tetangga mulai berdatangan lagi. Bukan untuk melayat, melainkan untuk berbincang. Topiknya tidak pernah jauh dari kematian, harta, dan keluarga yang ditinggalkan. Aku mendengarkan sambil tersenyum sopan, meski hatiku mulai tidak nyaman. Katanya istrinya almarhum masih hidup, ya? Ucap salah satu tetangga, seolah bertanya tanpa maksud tertentu. Aku menegang. Saya kurang tahu, jawabku singkat. Oh, dulu dia pergi lama sekali. Banyak yang bilang gak akan balik, sahut yang lain. Aku hanya mengangguk. Dalam hatiku, ada rasa tidak enak yang semakin jelas bentuknya. Seperti awan gelap yang perlahan menutup langit. Sore itu, saat aku sedang membersihkan dapur, telepon rumah berdering. Suara deringnya terdengar nyaring di tengah kesunyian. Aku berhenti sejenak sebelum mengangkatnya. Entah mengapa, dadaku terasa sesak. Halo, jawabku. Di seberang sana, suara perempuan terdengar. Data, tenang. Terlalu tenang. Ini rumah almarhum Pak? Sebutnya menyebut nama ayah mertua. Iya, betul, jawabku. Apa saya bisa bicara dengan Vivin? Aku terdiam. Saya sendiri. Perempuan itu menghela napas pelan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Ibu Ririn akan pulang. Tanganku gemetar. Telepon hampir terlepas dari genggaman. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. Kapan? Tanyaku lirih. Dalam waktu dekat. Sambungan terputus. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada nada permisi. Hanya kalimat singkat yang cukup untuk membuat kakiku lemas. Aku duduk di kursi dapur, mencoba menenangkan napas. Suamiku memanggil namaku dari ruang tengah. Aku berjalan menghampirinya dengan langkah berat. Ada apa? Tanyanya, melihat wajahku yang pucat. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Ibumu, katanya mau pulang." Wajahnya menegang seketika. Rahangnya mengeras. Tangannya mencengkeram sandaran kursi roda. Tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, tetapi aku bisa merasakan gelombang emosi yang mendadak memenuhi ruangan. Sejak saat itu, suasana rumah berubah drastis. Kami tidak banyak bicara. Kami sama-sama sibuk dengan pikiran masing-masing. Aku mulai merapikan rumah lebih sering, seolah kebersihan bisa menenangkan hatiku. Suamiku semakin pendiam. Hari-hari terasa lambat. Setiap suara kendaraan yang berhenti di depan rumah membuatku terkejut. Setiap langkah kaki yang terdengar dari luar membuat jantungku berdegup lebih cepat. Aku mencoba membayangkan seperti apa sosok Ibu Ririn. Dari cerita-cerita yang pernah kudengar, ia adalah perempuan keras, tegas, dan tidak mudah dikalahkan. Ia pergi dengan amarah, meninggalkan rumah ini tanpa menoleh ke belakang. Aku bertanya-tanya, apa yang membawanya kembali sekarang? Mengapa setelah kematian suaminya? Mengapa bukan sebelumnya? Jawaban itu perlahan mulai jelas, meski aku tidak ingin mengakuinya. Harta. Suatu pagi, seorang pria datang ke rumah. Pakaiannya rapi, wajahnya serius. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum. Aku mempersilakannya masuk dengan tangan gemetar. Kedatangan saya berkaitan dengan almarhum, katanya lugas. Aku duduk di hadapannya, mencoba tetap tenang. Suamiku mendengarkan dari kejauhan. Ibu Ririn meminta kami memastikan kondisi aset yang ditinggalkan. Lanjutnya, kata aset membuat kepalaku berdenyut. Selama ini, rumah ini bukan sekadar bangunan bagiku. Ia adalah tempat aku bertahan, tempat aku mengorbankan banyak hal. Mendengarnya dibicarakan seperti barang dagangan membuat dadaku panas. Semuanya atas nama siapa? Tanyaku pelan.
Pria itu menatap berkas di tangannya. Sebagian besar masih atas nama almarhum. Tidak ada kata lagi yang keluar dari mulutku. Aku hanya mengangguk. Setelah pria itu pergi, aku duduk lama di ruang tengah. Rumah ini terasa asing. Dindingnya seolah mendengar semua percakapan dan memilih diam. Malamnya, aku memandangi foto lama ayah mertua. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah padanya. Mengapa ia pergi tanpa meninggalkan penjelasan? Mengapa ia membiarkan kami menghadapi semua ini sendirian? Namun di balik kemarahan itu, ada rasa takut yang lebih besar. Takut kehilangan rumah. Takut kehilangan tempat berpijak. Takut dianggap tidak berhak, meski aku telah memberikan segalanya. Nama yang selama ini hanya bisik-bisik kini berdiri nyata di depan hidupku. Ibu Ririn bukan lagi cerita. Ia adalah ancaman yang perlahan mendekat. Dan aku mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Pertarungan ini bukan tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Tentang siapa yang berhak bertahan, dan siapa yang harus pergi. Hari itu akhirnya datang. Hari yang sejak lama terasa seperti bayangan di ujung lorong gelap. Aku tahu ia akan tiba, tetapi ketika suara kendaraan berhenti tepat di depan rumah, tubuhku tetap bereaksi seperti disambar petir. Jantungku berdegup terlalu keras, seolah ingin keluar dari dada. Aku berdiri di balik pintu, menahan napas. Tanganku dingin, telapak kakiku terasa lemas. Dari celah jendela, aku melihat sebuah mobil berhenti perlahan. Bukan mobil mewah, tetapi cukup mencolok di antara kendaraan tetangga. Pintu terbuka. Seorang perempuan turun dengan langkah mantap. Itulah pertama kalinya aku melihat Ibu Ririn secara langsung. Posturnya tegap. Rambutnya rapi, disanggul sederhana namun berkelas. Wajahnya tidak terlihat tua seperti yang kubayangkan. Keriputnya tipis, tertata, seolah waktu memilih memperlakukannya dengan lebih lembut dibandingkan orang-orang yang ditinggalkannya. Matanya tajam, menatap sekeliling rumah dengan sorot yang sulit kuterjemahkan. Ia tidak tampak seperti orang yang pulang setelah bertahun-tahun menghilang. Ia tampak seperti seseorang yang datang untuk mengambil kembali sesuatu yang menurutnya memang milik sendiri. Aku membuka pintu sebelum ia mengetuk. Entah keberanian dari mana yang mendorongku melangkah maju. "Ibu Ririn?" tanyaku pelan. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Tatapannya bukan tatapan penasaran, melainkan penilaian. Bibirnya sedikit terkatup, lalu terbuka membentuk senyum tipis yang dingin. "Kamu Vivin," ucapnya, bukan bertanya, melainkan menyatakan. Aku mengangguk. "Silakan masuk, Bu." Ia melangkah masuk tanpa ragu. Seolah rumah ini masih mengenalnya. Seolah ia tidak pernah benar-benar pergi. Langkah kakinya terdengar tegas di lantai. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Saat pandangannya jatuh pada kursi roda di ruang tengah, ia berhenti sejenak. Suamiku duduk di sana, menatap ibunya dengan wajah yang sulit dibaca. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada air mata. "Ibu," ucap suamiku akhirnya, suaranya berat. Ibu Ririn menatapnya lama. Ada jeda yang terasa terlalu panjang. "Kamu kelihatan kurus," katanya datar. Hanya itu. Setelah bertahun-tahun berpisah, kalimat itu yang keluar dari mulutnya. Aku berdiri di samping, merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Udara di ruangan itu terasa berat, menekan dadaku hingga sulit bernapas. "Bapak sudah meninggal," lanjut suamiku, meski jelas ibunya sudah tahu. "Aku tahu," jawab Ibu Ririn singkat. Ia melangkah mendekati ranjang besi yang kini kosong. Tangannya menyentuh rangka ranjang itu sebentar, lalu menarik kembali seolah takut mengotori dirinya sendiri. "Dia pergi tanpa pesan?" tanyanya. Aku memberanikan diri menjawab. "Tidak ada wasiat tertulis." Ia menoleh padaku. Senyum tipis itu kembali muncul, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam. Biasanya orang tidak meninggal tanpa meninggalkan apapun. Kalimat itu seperti sindiran yang diarahkan langsung ke dadaku. Aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku tahu, satu kata yang salah bisa menjadi pemicu pertengkaran besar. Kami duduk di ruang tengah. Aku menyuguhkan minuman, meski tanganku gemetar saat meletakkannya di meja. Ibu Ririn tidak menyentuhnya. Ia duduk tegak, kedua tangannya terlipat di pangkuan,
punggungnya lurus. Aku kesini bukan untuk berlama-lama, katanya akhirnya. Aku ingin kejelasan. Aku menatapnya, lalu melirik suamiku. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Kejelasan soal apa, Bu? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Soal rumah ini, soal tanah, soal semua yang ditinggalkan suamiku. Kata-katanya diucapkan dengan tenang, tetapi setiap hurufnya terasa seperti palu yang menghantam. Selama ini saya yang merawat semuanya, ucapku tanpa sadar. Suaraku bergetar, tetapi aku tidak berhenti. Saya yang menjaga Bapak sampai akhir. Ia menatapku tanpa ekspresi. Itu pilihanmu. Jawaban itu membuat dadaku panas. Seolah semua pengorbananku hanyalah keputusan sepihak yang tidak memiliki nilai apapun. Aku istri sah almarhum. Lanjutnya, apapun yang ada di rumah ini, aku berhak tahu. Suamiku mengepalkan tangan. Ibu pergi begitu saja, katanya akhirnya. Bapak sakit. Aku lumpuh. Vivin yang mengurus semua. Ibu Ririn menoleh padanya. Tatapannya mengeras. Aku pergi karena keadaan. Jangan kamu kira hidupku mudah. Aku melihat wajah suamiku berubah. Ada luka lama yang terbuka kembali. Percakapan itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Yang ada hanya ketegangan yang semakin menebal. Setiap kata terasa seperti jarum, menusuk tanpa ampun. Malam itu, Ibu Ririn tidak langsung pergi. Ia memilih menginap di kamar tamu. Keputusan itu membuatku semakin tidak nyaman. Setiap langkahnya terdengar jelas di telingaku. Setiap pintu yang dibukanya membuatku menegang. Aku tidur dengan gelisah. Berkali-kali terbangun oleh mimpi buruk. Dalam mimpiku, rumah ini runtuh, dan aku berdiri sendirian di atas puing-puingnya. Pagi berikutnya, suasana semakin dingin. Ibu Ririn mulai memeriksa dokumen-dokumen lama. Ia membuka lemari, laci, dan map-map yang selama ini jarang tersentuh. Ia melakukannya tanpa meminta izin. Aku hanya bisa memperhatikan dari jauh, menahan perasaan terhina. Ini rumahku, tetapi aku tidak punya kuasa. Saat ia menemukan sertifikat tanah, matanya berbinar singkat. Senyum kecil terukir di sudut bibirnya. Masih atas nama dia, katanya. Kalimat itu menandai sesuatu yang buruk. Aku bisa merasakannya. Hari itu aku sadar, kedatangan Ibu Ririn bukan sekadar kunjungan. Ia adalah awal dari pertarungan panjang. Pertarungan yang tidak hanya melibatkan harta, tetapi juga harga diri, pengorbanan, dan luka yang selama ini terkubur. Dan aku, Vivin, berada tepat di tengah pusaran itu, tanpa pelindung, tanpa persiapan, selain tekad untuk tidak menyerah begitu saja. Sejak kehadiran Ibu Ririn, rumah itu tidak lagi terasa seperti tempat berlindung. Udara di dalamnya seolah berubah menjadi lebih berat, lebih sempit. Setiap sudut terasa diawasi, setiap langkah terdengar lebih keras dari biasanya. Aku mulai berjalan dengan hati-hati, bukan karena takut tersandung, melainkan karena takut salah bersikap. Pagi-pagi sekali, aku sudah mendengar suara lemari dibuka. Ibu Ririn berdiri di ruang tengah, memeriksa berkas-berkas lama yang selama ini jarang disentuh. Tangannya cekatan membalik kertas demi kertas, seolah ia sudah hafal apa yang sedang dicarinya. Aku berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikannya tanpa suara. Ada rasa tidak nyaman yang menekan dada. Semua yang ada di rumah ini tiba-tiba terasa bukan milikku lagi. Kamu tahu di mana surat-surat lain disimpan? Tanyanya tanpa menoleh. Aku menggeleng. Itu saja yang saya tahu, Bu. Ia mendengus pelan. Aneh. Suamiku orang yang rapi. Tidak mungkin dia tidak menyimpan salinan. Nada suaranya bukan curiga, melainkan menuduh. Seolah aku sengaja menyembunyikan sesuatu. Aku memilih diam. Pengalaman mengajarkanku bahwa membela diri hanya akan memperpanjang konflik. Suamiku memperhatikan dari kursi rodanya. Matanya mengikuti setiap gerak ibunya. Aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Ada kemarahan yang ia tahan, bercampur dengan rasa sakit yang belum pernah sembuh. Siang itu, Ibu Ririn meminta kami duduk bersama. Nada bicaranya tenang. Tetapi aku tahu, ketenangan itu hanyalah lapisan tipis yang menutup ambisi. Kita harus bicara serius, katanya.
Aku duduk di kursi kayu, berhadapan langsung dengannya. Suamiku berada di sampingku. Aku bisa merasakan tangannya yang dingin di atas pahaku, seolah mencari pegangan. Aku ingin semuanya jelas, lanjut Ibu Ririn. Rumah ini, tanah, dan apapun yang ditinggalkan suamiku. Apa maksud ibu? Tanya suamiku. Maksudku sederhana, jawabnya tanpa ragu. Aku ingin hakku. Kata itu diucapkannya dengan tegas. Seolah itu sesuatu yang sudah lama dirampas darinya. Aku menelan ludah. Selama ini saya yang tinggal di sini, Bu. Saya yang merawat Bapak. Saya yang menjaga rumah ini. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Dan aku menghargai itu. Tapi pengorbanan tidak otomatis mengubah status hukum. Kalimat itu seperti pisau yang menembus perlahan, tepat ke pusat dadaku. Suamiku mengepalkan tangan. Ibu pergi. Ibu meninggalkan kami. Ibu Ririn menarik napas panjang. Aku pergi karena aku tidak sanggup hidup dengan lelaki yang berubah menjadi asing. Aku juga manusia. Jawaban itu membuat ruangan terasa semakin sesak. Tidak ada empati. Tidak ada penyesalan. Hanya pembenaran. Aku tidak datang untuk berdebat soal masa lalu. Lanjutnya. Aku datang untuk memastikan apa yang menjadi bagianku tidak hilang. Aku merasakan panas di ujung mataku. Namun aku menahannya. Aku tidak akan menangis di hadapannya. Lalu bagaimana dengan kami? Tanyaku akhirnya. Suami saya lumpuh. Kami tidak punya tempat lain. Ibu Ririn memiringkan kepala sedikit. Tatapannya dingin. Itu bukan tanggung jawabku. Kalimat itu mengakhiri semua ilusi yang tersisa. Tidak ada ruang untuk kompromi. Tidak ada empati yang bisa diharapkan. Sejak percakapan itu, hubungan kami memburuk dengan cepat. Ibu Ririn mulai bertindak seolah rumah ini miliknya sepenuhnya. Ia memindahkan beberapa barang, menyimpan dokumen di kamarnya, bahkan menegurku jika menurutnya aku salah meletakkan sesuatu. Aku mulai merasa seperti tamu. Bahkan lebih buruk, seperti orang yang menumpang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan suasana. Beberapa dari mereka bertanya dengan hati-hati. Aku hanya tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja, meski di dalam hati aku tahu kebalikannya. Suatu sore, aku mendengar Ibu Ririn berbicara di telepon. Suaranya lebih lembut, lebih ramah. Iya, Pak. Saya ingin memastikan status hukum saya, katanya. Saya masih istri sah. Kata-kata itu membuat kakiku lemas. Aku berdiri terpaku di balik pintu, jantungku berdegup kencang. Istri sah. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, menabrak satu sama lain. Aku kembali ke ruang tengah dengan wajah pucat. Suamiku menatapku cemas. Ada apa? Tanyanya. Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Ibumu, sepertinya sudah bicara dengan orang hukum. Wajahnya berubah. Matanya menyempit. Jadi itu tujuannya. Malam itu kami berbicara lama. Untuk pertama kalinya, kami membicarakan kemungkinan terburuk. Kehilangan rumah. Kehilangan tanah. Kehilangan tempat berpijak. Aku merasa tidak berguna, ucap suamiku dengan suara parau. Kalau saja aku bisa berdiri, mungkin keadaannya berbeda. Aku menggenggam tangannya erat. Ini bukan salahmu. Namun di dalam hati, aku juga diliputi ketakutan. Aku tidak tahu bagaimana kami bisa bertahan jika semua ini benar-benar terjadi. Beberapa hari kemudian, seorang pria datang lagi. Kali ini ia membawa map tebal. Sikapnya formal. Tatapannya netral. Saya pengacara yang ditunjuk oleh Ibu Ririn, katanya. Aku mempersilakannya duduk dengan perasaan campur aduk. Ibu Ririn muncul dari kamarnya, wajahnya tampak puas. Kami ingin membicarakan pembagian aset, lanjut pria itu. Kata pembagian membuat dadaku bergetar. Seolah semuanya sudah diputuskan tanpa melibatkan kami. Aku duduk dengan punggung tegak, berusaha terlihat kuat. Namun di dalam, aku merasa rapuh. Pembicaraan itu berlangsung lama. Terlalu lama. Banyak istilah hukum yang tidak sepenuhnya kupahami. Yang jelas, posisiku lemah. Semua dokumen menunjukkan bahwa harta masih atas nama almarhum.
Setiap kalimat yang diucapkan pengacara itu terasa seperti palu yang memukul perlahan, mengikis sisa-sisa keyakinanku. Saat mereka akhirnya pergi, aku duduk terdiam. Kepalaku pening. Tanganku dingin. Aku menatap rumah ini, dindingnya, lantainya, setiap sudut yang menyimpan kenangan perjuanganku. Aku sadar satu hal dengan jelas malam itu. Perebutan hak ini baru saja dimulai. Dan aku berada di posisi yang paling rentan. Aku, Vivin, perempuan yang selama ini bertahan dalam diam, kini harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar. Badai yang tidak hanya mengancam tempat tinggalku, tetapi juga harga diriku sebagai manusia. Sejak pembicaraan dengan pengacara itu, rumah terasa seperti medan yang dipenuhi jebakan. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada lagi senyum basa-basi. Semua orang berjalan dengan tujuan masing-masing, seolah setiap langkah adalah strategi. Ibu Ririn semakin sering mengurung diri di kamar. Kadang ia keluar hanya untuk mengambil berkas, lalu kembali menutup pintu rapat-rapat. Suara kunci beradu terdengar jelas, seperti penegasan bahwa ada wilayah yang kini tak boleh kumasuki. Aku dan suamiku lebih banyak diam. Kami duduk di ruang tengah, saling menemani tanpa banyak kata. Keheningan di antara kami bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, melainkan karena terlalu banyak yang menyesakan. Suatu malam, aku terbangun oleh mimpi buruk. Aku melihat ayah mertuaku berdiri di hadapanku, tubuhnya tegak, matanya menatapku dalam-dalam. Bibirnya bergerak, tetapi aku tidak bisa mendengar apapun. Aku berusaha mendekat, namun kakiku seperti tertanam di tanah. Tepat sebelum aku terbangun, aku melihat tangannya menunjuk ke arah lemari tua di sudut ruang tengah. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat membasahi leherku. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Aku duduk di ranjang, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Vin, suara suamiku terdengar pelan. Aku mimpi buruk, jawabku. Ia tidak bertanya lebih jauh. Namun matanya menatapku lama, seolah ia tahu bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Pagi harinya, aku memberanikan diri membuka lemari tua yang sudah lama tidak tersentuh. Lemari itu dulunya milik ayah mertua. Sejak ia meninggal, aku tidak pernah berani menyentuhnya. Ada rasa bersalah yang sulit kujelaskan. Tanganku gemetar saat membuka pintunya. Bau kayu tua bercampur debu menyeruak. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lama dan sebuah kotak kecil dari kayu gelap. Kotak itu terkunci. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada siapapun yang melihat. Ibu Ririn masih di kamarnya. Suamiku tertidur di ruang tengah. Aku mengangkat kotak itu dengan hati-hati. Beratnya tidak seberapa, tetapi rasanya seperti membawa sesuatu yang sangat penting. Aku membawanya ke kamar, menutup pintu perlahan. Kunci kotak itu sederhana. Dengan sedikit usaha, aku berhasil membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, foto-foto lama, dan sebuah amplop coklat yang terlihat lebih baru dibandingkan yang lain. Tanganku bergetar saat mengambil amplop itu. Di bagian depannya tertulis namaku, Vivin. Aku terdiam lama. Napasku terasa berat. Aku membuka amplop itu perlahan, takut isinya akan menghancurkan apapun yang tersisa di hidupku. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas. Tulisan tangan ayah mertua. Aku mengenali goresannya dari catatan-catatan kecil yang pernah ia buat. Tulisan itu tidak panjang, namun setiap katanya terasa berat. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Maaf karena tidak bisa mengatakan semuanya langsung. Aku tahu kamu yang paling banyak berkorban. Aku tidak bisa bicara, tetapi aku tidak pernah diam. Semua sudah kuurus. Jangan takut. Mataku berkaca-kaca. Dadaku sesak. Aku membaca ulang tulisan itu berulang kali, seolah mencari penjelasan yang tersembunyi di antara baris-barisnya. Semua sudah kuurus. Kalimat itu kembali menghantam pikiranku. Sama seperti perasaan yang selama ini menggangguku. Seolah ayah mertua benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak sempat. Aku menyimpan kembali surat itu dengan hati-hati. Kotak kayu itu kututup, lalu kusimpan di tempat yang aman. Aku belum siap memberitahu siapapun, terutama Ibu Ririn. Sepanjang hari itu, pikiranku dipenuhi pertanyaan.
Apa yang ia maksud dengan sudah diurus? Mengurus apa? Dengan siapa? Kapan? Sore hari, aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke ruang tengah. Ibu Ririn berdiri di sana, menatap lemari tua yang kini terbuka sedikit. "Kamu buka lemari itu?" tanyanya. Aku terkejut. "Saya hanya membersihkan." Ia menatapku tajam. "Hati-hati dengan barang-barang lama. Tidak semuanya untukmu." Nada suaranya dingin. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Ia tahu, atau setidaknya mencurigai. Malam itu, suasana semakin tegang. Saat makan malam, Ibu Ririn tiba-tiba berkata, "Suamiku bukan orang ceroboh. Kalau dia bilang sesuatu sudah diurus, pasti ada alasannya." Aku menegang. Sendok di tanganku berhenti bergerak. "Bapak pernah bilang begitu?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. Ia menatapku lurus. "Tidak padamu." Jawaban itu seperti peringatan. Seolah ia ingin menegaskan bahwa masih ada banyak hal yang tidak kuketahui. Setelah makan, ia kembali ke kamarnya. Aku duduk terpaku di meja, pikiranku berputar-putar. Suamiku menatapku cemas. "Kamu kenapa?" Aku ragu. Namun akhirnya aku berkata, "Aku menemukan sesuatu." Aku menceritakan tentang kotak kayu itu, tentang surat, tentang kalimat yang terus menghantuiku. Wajah suamiku berubah. Matanya melebar, lalu meredup. "Jadi, Bapak memang sudah menyiapkan sesuatu." "Kamu tahu apa maksudnya?" tanyaku. Ia menggeleng. "Bapak jarang cerita. Tapi sebelum kondisinya memburuk, dia pernah bilang, kalau suatu hari nanti ada masalah, aku harus percaya padanya." Kata-kata itu membuat dadaku semakin sesak. Semua potongan mulai saling terhubung, meski gambarnya belum utuh. Aku menyadari satu hal yang pasti. Ayah mertuaku tidak sepenuhnya diam. Dalam keterbatasannya, ia telah melakukan sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah arah konflik ini. Namun semakin dekat aku pada kebenaran, semakin besar pula ketakutanku. Karena aku tahu, jika rahasia itu terbuka, pertarungan akan semakin brutal. Dan aku, Vivin, berada tepat di garis depan. Menunggu saat ketika suara dari orang yang selama ini diam akhirnya benar-benar terdengar, mengguncang semua yang merasa paling berhak. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Udara di dalam rumah terasa lebih pengap, seolah dinding-dinding ikut menahan napas. Ada firasat yang menempel sejak subuh, berat, tak mau pergi. Aku bangun dengan kepala pening dan dada terasa ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ibu Ririn sudah duduk di ruang tengah ketika aku keluar dari kamar. Pakaiannya rapi, wajahnya tersusun sempurna. Tidak ada tanda gelisah, tidak ada kegugupan. Di hadapannya tergeletak sebuah map coklat yang terlihat tebal. Suamiku masih tertidur. Aku melangkah pelan agar tidak membangunkannya. Namun sebelum aku sempat melewati ruang tengah, suara Ibu Ririn menghentikanku. "Hari ini pengacara akan datang," katanya datar. Langkah kakiku terhenti. "Untuk apa, Bu?" "Untuk memastikan semuanya jelas." Nada suaranya membuatku mengerti. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini akan menentukan arah hidup kami. Aku menyiapkan minum dengan tangan gemetar. Cangkir-cangkir berdenting pelan saat kususun di atas meja. Setiap suara kecil terdengar terlalu nyaring di telingaku. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Suara itu terdengar seperti penanda awal sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Pengacara itu datang bersama seorang pria lain yang membawa tas kerja. Wajah mereka serius, langkah mereka mantap. Aku mempersilakan masuk, meski lututku terasa lemah. Kami duduk berhadapan. Ibu Ririn di satu sisi, aku dan suamiku di sisi lain. Ruangan itu terasa sempit, meski tidak ada yang berubah secara fisik. Yang berubah hanyalah suasana. Pengacara membuka mapnya. Kertas-kertas dikeluarkan satu persatu. Suara gesekan kertas terdengar menegangkan. "Kami kesini untuk menyampaikan posisi hukum," katanya dengan suara formal. Aku mengangguk, meski tenggorokanku kering. "Berdasarkan dokumen yang kami miliki," lanjutnya, Ibu Ririn masih tercatat sebagai istri sah almarhum. Kalimat itu menghantamku tanpa peringatan. Dunia seolah berguncang.
Aku menatap pengacara itu, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Istri sah? Ulangku lirih. Betul, jawabnya. Tidak pernah ada perceraian yang tercatat secara hukum. Aku menoleh ke arah Ibu Ririn. Wajahnya tetap tenang. Bahkan ada bayangan kemenangan di matanya. Suamiku terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar di atas paha. Artinya, lanjut pengacara itu, secara hukum, Ibu Ririn memiliki hak penuh atas harta bersama yang ditinggalkan almarhum. Kata hak kembali menghantam telingaku. Namun kali ini lebih kejam. Lebih mutlak. Aku merasa napasku tersendat. Lalu kami? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Pengacara itu menoleh padaku. Tatapannya profesional, tanpa emosi. Anak tetap memiliki bagian. Namun pembagian mengikuti aturan hukum. Aku tertawa kecil tanpa sadar. Tawa yang terdengar pahit bahkan di telingaku sendiri. Selama ini saya yang merawat almarhum, ucapku. Suaraku bergetar, tetapi aku tidak berhenti. Saya yang mengurus semuanya. Apa itu tidak berarti apa-apa? Ibu Ririn akhirnya berbicara. Aku tidak memintamu melakukan itu. Kalimatnya singkat, dingin, menghapus semua pengorbananku dalam satu tarikan napas. Aku merasakan panas di wajahku. Air mata menggenang, tetapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Kalau memang ibu masih istri sah, ucapku perlahan, kenapa baru datang sekarang? Tatapan Ibu Ririn mengeras. Karena sekarang saatnya. Jawaban itu seperti tamparan. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Suamiku akhirnya angkat bicara. Ibu tahu kondisi kami, katanya dengan suara parau. Ibu tahu aku lumpuh. Ibu Ririn menatapnya. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan iba, melainkan konflik yang cepat ia sembunyikan. Hidup tidak selalu adil, katanya. Aku juga pernah berkorban. Aku tidak tahan lagi. Berkorban dengan pergi? Tanyaku tajam. Ruangan itu membeku. Pengacara itu menunduk, seolah tidak ingin terlibat dalam konflik emosional. Ibu Ririn berdiri. Aku tidak datang untuk diadili, katanya. Aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Kalimat itu menutup percakapan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Tidak ada kompromi. Setelah mereka pergi, aku duduk terdiam. Kepalaku berdenyut. Dadaku terasa kosong. Suamiku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku minta maaf, katanya lirih. Aku menggeleng. Ini bukan salahmu. Namun di dalam hati, aku merasa hancur. Semua yang kupegang selama ini runtuh dalam satu pagi. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan lagi. Semua emosi yang selama ini kupendam akhirnya keluar. Marah, kecewa, takut, putus asa. Dalam tangis itu, aku teringat surat ayah mertua. Kalimatnya kembali muncul di kepalaku. Semua sudah kuurus. Aku berhenti menangis perlahan. Napasku masih tersengal, tetapi pikiranku mulai jernih. Tidak, bisikku pada diri sendiri. Belum selesai. Aku mengeluarkan kotak kayu itu dari tempat persembunyiannya. Kubuka kembali surat itu, membaca setiap kata dengan lebih teliti. Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada. Aku menggenggam kertas itu erat. Air mata kembali jatuh. Tetapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada tekad yang mulai tumbuh. Ayah mertua tidak mungkin menulis itu tanpa alasan. Ia tidak mungkin diam selama ini tanpa rencana. Aku berdiri, menghapus air mata. Untuk pertama kalinya sejak konflik ini dimulai, aku tidak hanya merasa terancam. Aku merasa terpanggil untuk bertahan. Babak ini belum selesai. Puncak konflik memang telah terjadi. Namun kebenaran yang sesungguhnya belum sepenuhnya terungkap. Dan aku tahu, ketika semuanya terbuka, tidak semua orang akan siap menerima kenyataannya. Malam setelah kedatangan pengacara itu terasa paling sunyi sepanjang hidupku. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang penuh tekanan. Seperti rumah ini sedang menunggu sesuatu runtuh. Lampu ruang tengah menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Aku duduk sendirian di kursi kayu,
menatap lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Suamiku tertidur dengan wajah letih. Nafasnya teratur, tetapi rautnya menyimpan kesedihan yang tidak bisa kusembuhkan. Aku tidak tega membangunkannya. Ia sudah cukup terluka oleh kenyataan bahwa ibunya masih istri sah ayahnya, dan bahwa hak kami berada di ujung tanduk. Aku menggenggam surat ayah mertua erat-erat. Kertas itu sudah agak kusut karena terlalu sering kubuka. Kalimat pendek di dalamnya terus bergema di kepalaku, menolak menghilang. Semua sudah kuurus. Aku tidak percaya itu sekadar kalimat penghibur. Ayah mertua bukan orang yang suka menenangkan dengan kata kosong. Dalam diamnya, ia selalu mengamati. Dalam keterbatasannya, ia tetap berpikir. Aku berdiri dan berjalan menuju lemari tua di sudut ruangan. Lemari yang sebelumnya hanya kuanggap sebagai tempat menyimpan kenangan usang, kini terasa seperti pintu menuju kebenaran. Dengan hati-hati, aku membukanya kembali. Kotak kayu itu masih ada di tempatnya. Tanganku tidak lagi gemetar saat membukanya. Kali ini aku lebih siap. Selain surat dan foto lama, aku menemukan sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatianku. Sebuah map tipis berwarna abu-abu, terselip di bagian bawah kotak. Map itu terasa lebih berat dari yang seharusnya. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya ada salinan dokumen. Bukan satu, melainkan beberapa. Surat pernyataan, tanda tangan, cap resmi. Mataku membesar saat membaca baris demi baris. Ayah mertua ternyata pernah mengurus pengalihan hak kelola rumah dan tanah itu. Bukan kepemilikan penuh, melainkan hak pakai jangka panjang atas nama suamiku, dengan catatan khusus yang menyebutkan kondisinya sebagai penyandang disabilitas dan ketergantungan penuh pada pasangan sah. Dokumen itu ditandatangani jauh sebelum kondisinya memburuk. Tanggalnya tertulis dengan huruf rapi, jelas. Aku menutup mulutku dengan tangan. Napasku tercekat. Dadaku bergetar hebat. Ia tidak diam. Ia tidak pasrah. Ia melindungi dengan caranya sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan tangis putus asa, melainkan campuran antara haru dan amarah. Haru karena akhirnya aku tahu bahwa pengorbananku tidak sepenuhnya sia-sia. Amarah karena semua ini harus terungkap dengan cara yang begitu menyakitkan. Pagi hari datang terlalu cepat. Aku belum tidur sama sekali ketika suara langkah kaki terdengar dari kamar Ibu Ririn. Ia keluar dengan wajah dingin, seperti biasa. Namun matanya menatapku lebih lama dari biasanya. "Kamu tidak tidur?" tanyanya. Aku berdiri. Tubuhku lelah, tetapi pikiranku jernih. "Tidak." Ia memandang map di tanganku. Alisnya sedikit terangkat. "Itu apa?" Aku menarik napas panjang. Sesuatu yang Bapak urus sebelum beliau meninggal. Wajah Ibu Ririn menegang seketika. Untuk pertama kalinya sejak kedatangannya, ketenangannya retak. "Apa maksudmu?" tanyanya. Aku tidak menjawab langsung. Aku memanggil suamiku. Ia terbangun dengan wajah bingung, lalu menatap map di tanganku dengan tatapan bertanya. "Ada sesuatu yang perlu kamu tahu," kataku padanya. Kami duduk di ruang tengah. Ibu Ririn berdiri, tidak mau duduk. Sikapnya defensif, seolah ia sudah merasa terancam. Aku membuka map itu di atas meja, menyodorkan dokumen satu persatu. "Bapak sudah mengurus hak kelola rumah ini," ucapku pelan tetapi tegas. "Atas nama kamu." Suamiku terdiam. Matanya bergerak cepat membaca. Wajahnya berubah. Dari bingung menjadi terkejut, lalu berkaca-kaca. Ini benar?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk. "Ini yang Bapak maksud dengan semua sudah diurus." Ibu Ririn maju selangkah. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu dokumen. Matanya membaca cepat, lalu berhenti. Napasnya memburu. "Ini tidak mungkin," katanya lirih. "Bapak mengurusnya diam-diam." Jawabku. "Mungkin karena beliau tahu apa yang akan terjadi." Ibu Ririn tertawa kecil, tetapi tawanya terdengar rapuh. "Aku masih istri sah." "Secara hukum, iya," kataku. "Tetapi hak kelola ini sah dan tercatat." Ruangan itu kembali sunyi. Namun kali ini bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang penuh makna. Semua kata seolah kehilangan tempat. Suamiku menunduk. Air matanya jatuh ke atas kertas.
Bapak, ternyata melindungiku. Aku menggenggam tangannya. Hatiku terasa penuh dan perih sekaligus. Ibu Ririn duduk perlahan. Bahunya merosot. Untuk pertama kalinya, ia terlihat tua. Lelah. Topengnya runtuh. Dia selalu begitu, katanya pelan. Diam, tapi keras kepala. Tidak ada kemarahan di suaranya kali ini. Hanya kepahitan. Namun konflik belum sepenuhnya selesai. Dokumen itu tidak mengakhiri segalanya. Ia hanya mengubah posisi. Menggeser keseimbangan yang sebelumnya timpang. Pengacara kembali dipanggil siang itu. Dokumen diperiksa. Diskusi berlangsung lama. Tegang. Penuh perhitungan. Kesimpulannya jelas. Rumah itu tidak bisa langsung diambil alih. Hak kelola yang diurus ayah mertua memberikan perlindungan sementara bagi kami. Bukan kemenangan mutlak, tetapi cukup untuk membuat kami tidak terusir. Saat pengacara pergi, Ibu Ririn berdiri di depan pintu. Ia menoleh ke arahku. "Kamu menang?" tanyanya. Aku menggeleng. Tidak ada yang menang. Ia terdiam. Lalu pergi tanpa menoleh lagi. Sore itu, aku duduk di ruang tengah, menatap rumah ini dengan perasaan campur aduk. Luka masih ada. Konflik belum sepenuhnya selesai. Namun satu hal menjadi jelas. Ayah mertua tidak meninggalkan kami tanpa perlindungan. Dalam diamnya, ia telah berbicara. Dalam ketidakberdayanya, ia telah bertindak. Dan aku, Vivin, akhirnya mengerti. Bertahan bukan lagi soal menunggu belas kasihan. Bertahan adalah tentang memperjuangkan apa yang memang layak dipertahankan. Setelah hari itu, rumah ini tidak pernah benar-benar sama. Tidak ada lagi suara langkah kaki Ibu Ririn di pagi hari. Tidak ada lagi tatapan dingin yang menusuk dari ruang tengah. Namun kepergiannya tidak membawa kelegaan penuh. Yang tertinggal justru rasa kosong yang sulit dijelaskan. Seperti bekas luka yang sudah berhenti berdarah, tetapi masih nyeri saat disentuh. Aku membersihkan rumah dengan gerakan lambat. Setiap sudut menyimpan kenangan. Ada jejak kehadiran ayah mertua di kursi tuanya, di meja kecil tempat ia biasa menaruh obat, di jendela yang sering ia tatap tanpa kata. Sekarang semua itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Suamiku lebih banyak diam. Ia sering menatap langit-langit kamar, seolah mencoba menemukan jawaban di sana. Aku tahu pikirannya dipenuhi rasa bersalah, rindu, dan mungkin kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Aku tidak menyangka Bapak melakukan sejauh itu, katanya suatu malam. Aku duduk di sampingnya, memijat kakinya perlahan. Beliau selalu memikirkanmu. Ia menghela napas panjang. Aku anak yang buruk. Aku menghentikan gerakanku dan menatap wajahnya. Jangan bicara seperti itu. Kamu tidak memilih hidup ini. Matanya berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah, malu memperlihatkan air mata. Aku membiarkannya. Beberapa kesedihan memang perlu dilepaskan tanpa banyak kata. Hari-hari berikutnya diisi dengan urusan hukum lanjutan. Tidak seintens sebelumnya, tetapi cukup melelahkan. Setiap kali mendengar istilah hak, aset, dan kewenangan, kepalaku terasa berat. Semua itu terasa dingin dan jauh dari kenyataan hidup yang harus kujalani setiap hari. Aku tetap bangun pagi, tetap menyiapkan makanan, tetap memandikan suamiku. Tidak ada yang berubah dalam rutinitas, tetapi di dalam diriku ada sesuatu yang bergeser. Aku tidak lagi merasa sendirian sepenuhnya. Ada warisan tak terlihat yang ditinggalkan ayah mertua, berupa perlindungan dan kepercayaan. Suatu sore, aku menemukan diriku duduk di teras, memandangi jalan kecil di depan rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Aku memejamkan mata, membiarkan keheningan masuk. Dalam diam itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku membenci Ibu Ririn? Jawabannya tidak sederhana. Ada amarah, tentu saja. Ada luka yang dalam. Namun di balik itu, ada juga rasa kasihan yang enggan kuakui. Ia datang sebagai pihak yang merasa memiliki hak, tetapi pulang dengan kenyataan bahwa tidak semua bisa ia kuasai. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor yang tidak asing. Ibu Ririn. Aku menatap layar cukup lama sebelum membukanya. Jantungku berdebar tidak karuan. Aku akan datang besok.
Kita perlu bicara. Pesan itu singkat. Tidak ada basa-basi. Tidak ada permintaan. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap suamiku yang sedang tertidur. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan beberapa hari lalu, tetapi garis kelelahan masih jelas terlihat. Kita harus bicara, bisikku pada diri sendiri. Keesokan harinya, Ibu Ririn datang sendirian. Tidak ada pengacara. Tidak ada map coklat. Ia mengenakan pakaian sederhana. Wajahnya terlihat lebih pucat dari terakhir kali kulihat. Kami duduk berhadapan di ruang tengah. Jarak di antara kami terasa seperti jurang yang penuh kenangan pahit. Aku tidak datang untuk berkelahi, katanya membuka percakapan. Aku mengangguk. Aku tahu. Ia menghela napas. Aku tidak tahu dia mengurus semua itu. Aku juga tidak, jawabku jujur. Ia menatap lantai. Tangannya saling menggenggam. Dia selalu begitu. Diam-diam mengambil keputusan. Aku terdiam. Tidak ada gunanya membela atau menyerang. Aku marah. Lanjutnya, bukan hanya padamu, pada diriku sendiri. Kata-katanya mengejutkanku. Aku menatapnya lebih saksama. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa lapisan kekuasaan. Aku pergi dulu karena aku tidak kuat, katanya lirih. Melihatnya lumpuh. Melihat hidup kami berubah. Aku menarik napas panjang. Pengakuan itu terasa berat, tetapi juga jujur. Aku juga tidak kuat, kataku pelan, tapi aku memilih bertahan. Ia mengangguk pelan. Itu perbedaan kita. Percakapan itu tidak menyelesaikan segalanya. Tidak ada permintaan maaf besar. Tidak ada pelukan. Namun ada sesuatu yang melunak di antara kami. Sebuah pengakuan bahwa kami sama-sama terluka dengan cara berbeda. Sebelum pergi, Ibu Ririn berdiri dan menatap sekeliling rumah. Dia mencintai rumah ini, katanya. Iya, jawabku. Ia menoleh padaku. Jaga baik-baik. Aku mengangguk. Aku akan melakukannya. Setelah pintu tertutup, aku berdiri lama di tempatku. Hatiku terasa berat, tetapi tidak lagi sesak. Beberapa pertarungan memang tidak berakhir dengan kemenangan, melainkan dengan penerimaan. Malam itu, aku duduk di samping suamiku, menceritakan pertemuan kami. Ia mendengarkan tanpa menyela. Saat aku selesai, ia terdiam cukup lama. Apa ibu membenciku? Tanyanya akhirnya. Aku menggeleng. Aku rasa tidak. Dia hanya tidak tahu bagaimana mencintai dengan cara yang benar. Ia tersenyum tipis. Senyum yang rapuh, tetapi nyata. Aku memandang wajahnya dan menyadari sesuatu. Konflik besar mungkin sudah berlalu, tetapi perjuangan kami belum selesai. Hidup tidak pernah kembali sederhana setelah badai. Ia hanya memberi kita pilihan untuk menjadi lebih kuat atau lebih pahit. Aku memilih yang pertama. Dan di tengah sisa-sisa pertarungan ini, aku mulai percaya bahwa masa depan, meski tidak mudah, masih mungkin diperjuangkan. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Ibu Ririn berjalan dengan ritme yang berbeda. Tidak lebih ringan, tetapi terasa lebih jujur. Tidak ada lagi ketegangan yang mengintai di setiap sudut rumah. Namun keheningan yang tersisa menuntut sesuatu dariku. Ia meminta keputusan. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku hanya bertahan. Dari satu hari ke hari berikutnya, dari satu masalah ke masalah lain. Bertahan memang membuatku hidup, tetapi tidak membuatku bergerak. Dan sekarang, setelah badai besar berlalu, aku tidak bisa terus berdiri di tempat yang sama. Pagi itu aku membuka jendela lebar-lebar. Cahaya matahari masuk tanpa ragu, menyentuh lantai dan dinding rumah yang lama tertutup bayangan. Udara segar memenuhi paru-paruku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa ingin merapikan lebih dari sekadar rumah ini. Suamiku terbangun saat aku sedang menyeduh teh. Ia menatapku dengan sorot mata yang lebih tenang dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Kamu terlihat berbeda, katanya. Aku tersenyum kecil. Aku merasa berbeda. Ia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ia tahu, mungkin ia hanya memilih percaya. Aku mulai dengan hal kecil. Menyusun ulang jadwal harian. Mengatur ulang keuangan yang selama ini berjalan tanpa arah jelas. Aku membuka kembali catatan lama, menghitung pemasukan, pengeluaran,
dan kebutuhan yang sering terabaikan. Setiap angka terasa seperti cermin. Ia memantulkan kenyataan bahwa aku sudah terlalu lama mengorbankan diriku sendiri, tanpa rencana jangka panjang. Suatu siang, saat suamiku tertidur, aku duduk di meja makan dengan sebuah buku catatan kosong. Aku menuliskan satu kalimat di halaman pertama. Aku tidak boleh hanya bertahan. Kalimat itu sederhana, tetapi membuat dadaku bergetar. Aku menatap tulisan tanganku sendiri, seolah menantang diriku untuk membuktikannya. Aku mulai memikirkan kemungkinan yang selama ini kuabaikan. Pekerjaan yang bisa kulakukan dari rumah. Keterampilan yang dulu pernah kupelajari tetapi kutinggalkan demi mengurus keluarga. Impian kecil yang kupendam karena merasa tidak pantas memilikinya. Malamnya, aku berbicara pada suamiku. Tidak dengan nada mengeluh, melainkan dengan kejujuran yang selama ini kutahan. Aku ingin bekerja lagi, kataku. Ia menatapku lama. Apa kamu sanggup? Aku tidak tahu, jawabku jujur. Tapi aku ingin mencoba. Ia terdiam. Aku tahu pertanyaan itu bukan tentang kemampuanku, melainkan tentang rasa bersalahnya. Tentang ketergantungannya padaku. Aku tidak ingin kamu terbebani, katanya akhirnya. Aku menggenggam tangannya. Aku sudah terbebani, tapi aku juga ingin punya tujuan. Matanya berkaca-kaca. Aku takut menghambatmu. Kamu bukan penghambat, ucapku tegas. Kamu bagian dari hidupku. Percakapan itu tidak mudah, tetapi perlu. Kami sama-sama menangis malam itu. Bukan karena putus asa, melainkan karena akhirnya kami berani jujur tentang ketakutan masing-masing. Hari demi hari, aku mulai melangkah. Aku mencari informasi, menghubungi kenalan lama, membuka kembali pintu-pintu yang dulu kututup sendiri. Tidak semua berjalan mulus. Beberapa penolakan terasa menyakitkan. Beberapa harapan pupus sebelum sempat tumbuh. Namun setiap langkah kecil memberiku rasa kendali yang lama hilang. Suatu sore, aku menerima panggilan dari seorang teman lama. Ia menawarkan pekerjaan paruh waktu yang bisa kulakukan dari rumah. Tidak besar, tetapi cukup untuk memulai. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang baru dan menakutkan. Aku menceritakannya pada suamiku. Ia tersenyum, meski ada kekhawatiran di matanya. Kamu pantas mendapatkannya, katanya. Kalimat itu terasa seperti hadiah. Bukan karena ia mengizinkan, tetapi karena ia percaya. Namun perubahan tidak hanya datang dari luar. Di dalam diriku, ada proses panjang yang harus kulalui. Aku harus belajar menerima bahwa aku tidak bisa menyelamatkan semua orang. Bahwa aku tidak bertanggung jawab atas keputusan orang lain. Bahwa merawat diri sendiri bukanlah bentuk pengkhianatan. Suatu malam, aku duduk sendirian di ruang tengah, memandangi foto ayah mertua yang masih tergantung di dinding. Wajahnya tampak tenang, seolah mengamati dari kejauhan. Aku akan melanjutkan hidup, bisikku, dengan caraku sendiri. Aku tidak tahu apakah itu janji atau pengakuan. Yang jelas, hatiku terasa lebih ringan setelah mengucapkannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Ririn kembali menghubungi. Kali ini bukan untuk membahas hukum atau hak. Ia hanya menanyakan kabar anaknya. Aku menjawab singkat, jujur, tanpa emosi berlebih. Percakapan itu terasa canggung, tetapi tidak lagi menyakitkan. Hubungan kami berubah. Tidak hangat, tetapi juga tidak lagi penuh permusuhan. Aku menyadari bahwa penataan ulang hidup bukan hanya tentang pekerjaan atau uang. Ia juga tentang batas. Tentang memilih sejauh mana aku ingin terlibat dalam luka orang lain. Di malam yang sunyi, saat aku merebahkan diri di samping suamiku, aku menatap langit-langit dan tersenyum kecil. Hidup kami masih penuh tantangan. Tidak ada jaminan semuanya akan baik-baik saja. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa terseret oleh keadaan. Aku melangkah. Perlahan, mungkin tertatih, tetapi dengan arah yang jelas. Dan itu sudah cukup untuk hari ini. Keputusan yang kuambil perlahan mulai menunjukkan harganya. Tidak datang dalam bentuk ledakan besar, melainkan lewat retakan-retakan kecil yang hampir tak terlihat. Namun justru karena itulah ia berbahaya. Retakan itu menyusup ke sela-sela hari,
ke dalam rutinitas yang sebelumnya terasa stabil. Hari pertamaku bekerja dari rumah berjalan canggung. Aku duduk di depan meja kecil di sudut ruang tengah, laptop terbuka, catatan berserakan. Jam di dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Aku mencoba fokus, tetapi telingaku terus waspada pada suara dari kamar. Suamiku memanggil. Aku menoleh, lalu berdiri cepat. Pekerjaan baru itu terasa rapuh di tanganku, seolah bisa jatuh dan pecah jika kutinggalkan terlalu lama. Namun suara suamiku juga bukan sesuatu yang bisa kuabaikan. Aku masuk ke kamar. Ia hanya ingin minum. Hal kecil, tetapi setelah kembali ke meja kerja, pikiranku sudah terpecah. Baris-baris di layar tampak kabur. Konsentrasiku hilang. Aku menghela napas panjang dan mencoba lagi. Begitulah hari-hari berikutnya. Aku berusaha menyeimbangkan dua dunia yang sama-sama menuntut. Dunia tanggung jawab lama yang tidak pernah berkurang, dan dunia baru yang menuntut perhatian penuh. Tidak ada yang salah dengan keduanya, tetapi menyatukannya ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Suamiku mulai sering terdiam. Ia tidak mengeluh, tidak protes, tetapi keheningan itu terasa lebih berat daripada kemarahan. Aku bisa melihatnya dari cara ia menatapku saat aku sibuk mengetik, dari jeda panjang sebelum ia memanggil namaku. Suatu sore, aku menyadari aku lupa menyiapkan makan siangnya tepat waktu. Saat aku masuk ke kamar membawa piring, ia tersenyum tipis. "Tidak apa-apa," katanya cepat, seolah takut aku merasa bersalah. Justru itu yang membuat dadaku perih. Malamnya, setelah aku menyelesaikan pekerjaan, aku duduk di tepi tempat tidurnya. "Kamu marah?" Ia menggeleng. "Tidak." "Kamu kecewa?" Ia terdiam terlalu lama. "Aku takut," katanya akhirnya. Aku menatapnya. "Takut apa?" "Takut aku semakin tidak berguna." Kalimat itu menghantamku keras. Aku merasa gagal, meski aku tahu niatku bukan untuk meninggalkannya. "Kamu tidak pernah tidak berguna," ucapku cepat. Ia tersenyum lemah. "Tapi sekarang kamu punya dunia sendiri." Aku menunduk. Dunia sendiri. Kalimat itu berputar di kepalaku. Apakah benar begitu rasanya baginya? "Aku melakukan ini untuk kita," kataku. "Aku tahu," jawabnya. Itu yang membuatku merasa bersalah. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Kami sama-sama lelah. Aku berbaring di sampingnya, tetapi tidur tidak datang. Pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban mudah. Hari demi hari berlalu, dan tekanan semakin terasa. Tubuhku lelah, emosiku menipis. Ada hari-hari ketika aku ingin menyerah saja, menutup laptop, kembali pada hidup lama yang setidaknya sudah kukenal. Namun setiap kali pikiran itu muncul, bayangan masa depan yang rapuh kembali hadir. Aku tahu, mundur sepenuhnya bukan jalan keluar. Ujian datang dari arah yang tidak kuduga. Suatu siang, Ibu Ririn datang tanpa pemberitahuan. Aku sedang bekerja ketika bel berbunyi. Jantungku berdegup kencang saat membuka pintu. Wajahnya tampak tegang. "Aku perlu bicara." Aku mempersilahkannya masuk. Suamiku menoleh dari tempat tidur. Ekspresinya berubah saat melihat ibunya. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibu Ririn menatap sekeliling rumah, lalu menatapku. "Aku dengar kamu bekerja sekarang." Aku mengangguk. "Iya." "Kamu meninggalkan dia sendirian?" tanyanya, nada suaranya tajam. "Aku tidak meninggalkannya," jawabku, menahan emosi. "Aku bekerja dari rumah." Ia mendengus. "Tetap saja. Perhatianmu terbagi." Aku menarik napas panjang. "Aku juga manusia, Bu." Ia menatapku lama, lalu mengalihkan pandangan ke anaknya. "Kamu baik-baik saja?" Suamiku terdiam. Tatapannya ragu. Aku tahu ia tidak ingin melukaiku, tetapi kehadiran ibunya membuka kembali luka lama. "Aku baik," katanya akhirnya. Namun jawabannya tidak terdengar meyakinkan. Setelah Ibu Ririn pergi, suasana rumah semakin berat. Aku merasa dihakimi, bukan hanya oleh orang lain, tetapi oleh diriku sendiri. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Air mengalir, menutupi suara isakku. Aku lelah menjadi kuat.
Lelah menjadi penopang semua orang tanpa ruang untuk jatuh. Apa aku egois? Bisikku pada bayanganku sendiri di cermin. Tidak ada jawaban. Beberapa hari kemudian, tubuhku akhirnya menyerah. Aku jatuh sakit. Demam, pusing, badan menggigil. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku terbaring tak berdaya. Suamiku panik. Ia memanggil tetangga untuk membantu. Aku melihat wajahnya penuh ketakutan, dan itu membuatku merasa bersalah sekaligus tersentuh. "Kamu harus istirahat," katanya berkali-kali. Dalam kondisi lemah itu, aku menyadari sesuatu yang selama ini kuabaikan. Aku tidak bisa terus berjalan sendiri. Aku butuh bantuan. Aku butuh mengakui keterbatasanku. Saat demamku turun, aku membuat keputusan lain. Bukan untuk mundur, tetapi untuk menyesuaikan. Aku mengurangi jam kerja. Mengatur ulang waktu dengan lebih manusiawi. Aku juga mulai berani meminta bantuan orang lain, sesuatu yang selama ini sulit kulakukan. Suamiku melihat perubahan itu. Ia menggenggam tanganku suatu malam. "Aku tidak ingin kamu hancur demi aku," katanya lirih. Aku tersenyum lemah. Aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Disitulah aku mengerti. Setiap keputusan selalu memiliki harga. Namun harga itu tidak harus dibayar sendirian, dan tidak harus dibayar dengan kehancuran. Ujian ini belum berakhir. Namun aku mulai belajar menapaki jalan tengah, meski sempit dan penuh risiko. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya bahwa keseimbangan, meski rapuh, masih mungkin diraih. Kesakitanku memaksaku berhenti sejenak. Tubuh yang selama ini kupaksa kuat akhirnya mengambil alih kendali. Hari-hari aku lalui dengan lebih banyak berbaring, membiarkan suamiku dan beberapa tetangga membantu. Awalnya aku merasa tidak nyaman. Terlalu lama aku menjadi orang yang memberi, bukan yang menerima. Namun dalam keterbatasan itu, aku mulai melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatianku. Suamiku tidak hanya membutuhkan perawat. Ia ingin menjadi bagian dari hidupku, bukan beban yang harus kupikul sendirian. Pagi itu, ketika aku sudah cukup kuat untuk duduk di ruang tengah, aku melihatnya berusaha memindahkan gelas minum sendiri. Gerakannya kaku, lambat, penuh konsentrasi. Aku hendak bangkit untuk membantu, tetapi ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku tetap duduk. "Aku bisa," katanya pelan, namun tegas. Aku menahan diri. Dadaku terasa hangat dan perih sekaligus. Selama ini aku selalu merasa bertanggung jawab penuh, sampai lupa memberinya ruang untuk mencoba. Gelas itu akhirnya sampai ke tangannya. Sedikit air tumpah, tetapi ia tersenyum puas. Senyum yang tidak kulihat sejak lama. "Kamu tidak harus melakukan semuanya," katanya sambil menatapku. Aku mengangguk perlahan. Aku sedang belajar itu. Hari-hari berikutnya diisi dengan penyesuaian kecil. Bukan perubahan besar yang dramatis, melainkan langkah-langkah sederhana yang terasa nyata. Kami mulai menyusun ulang rutinitas bersama. Menentukan waktu kerjaku, waktu istirahatku, dan waktu khusus yang kami habiskan tanpa gangguan apapun. Kami berbicara lebih banyak tentang hal-hal yang selama ini kami simpan sendiri karena takut melukai. Tentang rasa bersalahnya, tentang ketakutanku, tentang mimpi-mimpi kecil yang sempat terkubur. "Aku takut suatu hari kamu menyesal menikah denganku," katanya suatu malam. Aku terdiam. Kejujuran itu terasa seperti luka yang baru saja terbuka. "Aku menyesal pada keadaan," jawabku akhirnya, "bukan pada kamu." Ia menunduk, lalu mengangguk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku menggenggam tangannya, membiarkannya menangis tanpa merasa harus menghentikannya. Di saat-saat seperti itu, aku menyadari bahwa rekonsiliasi tidak selalu berarti saling memaafkan atas kesalahan besar. Kadang ia hanya tentang mengakui rasa sakit yang ada, tanpa saling menyalahkan. Hubunganku dengan Ibu Ririn juga perlahan berubah. Tidak menjadi hangat, tetapi lebih manusiawi. Ia mulai menelepon sesekali, menanyakan kabar anaknya. Nada bicaranya tidak lagi tajam, meski masih kaku. Suatu hari, ia datang membawa makanan. Kami duduk bertiga di ruang tengah. Tidak banyak bicara, tetapi tidak juga tegang seperti dulu. "Aku tidak pandai menunjukkan perhatian," katanya tiba-tiba. "Tapi aku belajar." Aku menatapnya.
Ada kelelahan di wajahnya, juga penyesalan yang tidak diucapkan secara langsung. Aku mengangguk, menerima kalimat itu apa adanya. Aku juga masih belajar. Jawabku, tidak ada pelukan, tidak ada tangis. Namun ada kesepakatan diam-diam bahwa kami tidak ingin terus saling melukai. Di tengah proses itu, pekerjaanku mulai berjalan lebih stabil. Aku tidak lagi memaksakan diri. Aku belajar mengatakan tidak ketika tubuhku butuh istirahat. Aneh rasanya, tetapi juga melegakan. Suamiku mendukung dengan caranya sendiri. Ia mencoba lebih mandiri dalam batas kemampuannya. Setiap usaha kecilnya terasa seperti hadiah bagiku. Suatu sore, kami duduk di teras, menikmati angin yang berhembus pelan. Langit berwarna jingga, matahari perlahan tenggelam. "Kamu menyesal?" tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Tentang apa?" "Semua ini." Aku memandang langit, lalu kembali menatapnya. "Tidak. Aku hanya berharap kita belajar lebih cepat." Ia tersenyum. Senyum yang kali ini tidak rapuh. Aku menyadari bahwa berdamai tidak berarti melupakan. Luka tetap ada, kenangan pahit tetap tinggal. Namun berdamai berarti tidak lagi membiarkan luka itu mengendalikan arah hidup. Malam itu, sebelum tidur, aku menuliskan sesuatu di buku catatanku. Aku tidak harus sempurna untuk tetap layak bahagia. Kalimat itu terasa sederhana, tetapi memberiku ketenangan yang selama ini kucari. Perjalanan kami masih panjang. Masa depan masih penuh ketidakpastian. Namun untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa berjalan sendirian atau tertinggal. Aku berdamai dengan keadaanku. Aku berdamai dengan pilihanku. Dan yang terpenting, aku mulai berdamai dengan diriku sendiri. Ada masa ketika aku mengira bertahan adalah bentuk tertinggi dari kesetiaan. Aku berdiri di tempat yang sama, memegang luka yang sama, menunggu keadaan berubah dengan sendirinya. Kini aku tahu, bertahan tanpa arah hanya membuat luka itu semakin dalam. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah memilih untuk tidak terus terikat pada apa yang menyakitkan. Pagi itu aku bangun dengan perasaan yang berbeda. Tidak ada gelisah yang menempel di dada. Tidak ada ketakutan yang langsung menyergap begitu mata terbuka. Aku bangun dengan kesadaran penuh bahwa hari ini aku ingin menutup beberapa pintu, agar bisa membuka yang lain. Suamiku masih tertidur. Wajahnya terlihat lebih tenang dibandingkan bulan-bulan lalu. Aku duduk di sampingnya sejenak, memandangi garis-garis di wajahnya yang kini terasa lebih akrab. Aku mencintainya, itu tidak berubah. Namun cintaku tidak lagi bercampur dengan rasa takut kehilangan diri sendiri. Aku ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Gerakanku tidak tergesa. Aku menikmati setiap langkah, setiap suara kecil di rumah ini. Rumah yang telah menjadi saksi begitu banyak air mata, tetapi juga kekuatan yang tidak pernah kusadari aku miliki. Setelah sarapan, aku mengeluarkan sebuah kotak dari lemari. Kotak itu berisi benda-benda lama. Surat, foto, catatan yang selama ini kusimpan tanpa pernah benar-benar kubuka lagi. Aku membawa kotak itu ke ruang tengah dan duduk di lantai. Satu persatu kubuka isinya. Foto pernikahan kami. Wajahku di sana penuh harapan, mataku berbinar tanpa beban. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum pahit, melainkan senyum yang mengakui bahwa harapan itu nyata pada masanya. Surat-surat lama dari ayah mertua. Tulisan tangannya yang tegas namun sederhana. Aku membaca beberapa baris, lalu melipatnya kembali dengan hati-hati. Aku tidak ingin melupakan kebaikannya, tetapi aku juga tidak ingin terus hidup di bawah bayangannya. Ada juga catatan pengeluaran lama. Angka-angka yang dulu membuatku cemas. Kini, melihatnya kembali, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Aku tidak membuang semua itu. Aku hanya memilih mana yang perlu kusimpan, mana yang harus kulepaskan. Beberapa kertas kutaruh kembali dengan rapi. Beberapa lainnya kulipat dan kusimpan terpisah. Bukan untuk dilupakan, tetapi untuk tidak lagi mendominasi hidupku. Siang harinya, aku mengajak suamiku berbicara. Kami duduk berhadapan di ruang tengah, seperti dua orang dewasa yang ingin merencanakan masa depan, bukan seperti dua orang terluka yang terjebak di masa lalu. Aku ingin kita membuat rencana jangka panjang, kataku. Ia menatapku, sedikit terkejut. Tentang apa?
Tentang hidup kita, jawabku. Bukan hanya bertahan, tapi berjalan. Ia terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku ingin itu. Kami mulai berbicara tentang hal-hal praktis. Tentang keuangan, tentang kemungkinan terapi lanjutan untuknya, tentang pekerjaanku yang perlahan stabil. Tidak semua terdengar mudah, tetapi semuanya terasa nyata. Aku ingin lebih mandiri, katanya pelan. Dalam caraku sendiri. Aku menatapnya dengan bangga. Aku akan mendukungmu. Percakapan itu tidak dipenuhi janji manis. Tidak ada mimpi besar yang berlebihan. Namun justru disitulah kekuatannya. Kami tidak lagi membangun masa depan dari rasa takut, melainkan dari kesadaran. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Ibu Ririn untuk terakhir kalinya dalam konteks yang serius. Kami bertemu di tempat netral, bukan di rumah. Aku ingin batas yang jelas. Ia datang dengan wajah yang lebih tenang. Tidak ada sikap defensif seperti dulu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyanya. Aku menatapnya dengan mantap. Aku ingin semuanya jelas. Tentang peran kita ke depan. Ia mengangguk. Aku mengerti. Aku menarik napas panjang. Aku akan tetap merawat anakmu bersama-sama dengannya. Tapi aku tidak ingin lagi ada campur tangan yang menyudutkanku. Ia terdiam cukup lama. Aku membiarkannya. Aku tidak lagi takut pada keheningan. Aku tidak selalu setuju dengan caramu, katanya akhirnya. Tapi aku melihat kamu berjuang. Itu cukup, jawabku. Aku tidak butuh persetujuan. Aku hanya butuh dihormati. Ia menatapku, lalu mengangguk pelan. Aku akan mencoba. Itu bukan janji besar, tetapi itu langkah. Dan aku belajar menghargai langkah sekecil apapun. Saat aku pulang, langkah kakiku terasa ringan. Aku tidak merasa menang, tetapi aku merasa utuh. Aku tidak lagi membawa dendam yang berat di pundak. Malam itu, aku duduk sendiri di teras. Langit gelap, bintang-bintang samar terlihat. Angin malam menyentuh kulitku dengan lembut. Aku memikirkan perjalanan ini. Dari perempuan yang hanya bertahan, menjadi perempuan yang berani memilih. Aku tidak berubah menjadi sosok yang sempurna. Aku tetap memiliki rasa takut, lelah, dan ragu. Namun aku kini tahu, semua itu tidak membuatku lemah. Aku menuliskan satu kalimat terakhir di buku catatanku malam itu. Aku berhak menentukan hidupku sendiri. Kalimat itu bukan perlawanan terhadap siapapun. Itu pengakuan terhadap diriku sendiri. Aku masuk ke kamar dan berbaring di samping suamiku. Ia menggenggam tanganku dalam tidurnya. Sentuhan itu terasa hangat dan menenangkan. Aku tersenyum dalam gelap. Masa lalu tidak lagi menahanku. Ia menjadi bagian dari perjalanan, bukan belenggu. Dan untuk pertama kalinya, aku menantikan hari esok tanpa rasa takut yang berlebihan. Aku siap melangkah ke bab terakhir hidup ini dengan kepala tegak. Hidup tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Aku akhirnya mengerti itu. Setelah semua konflik, luka, dan pertarungan batin, yang tersisa bukanlah kebahagiaan besar seperti dalam cerita dongeng, melainkan ketenangan yang sederhana. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Pagi-pagi kami kini berjalan tanpa tergesa. Aku menyiapkan sarapan, suamiku membantuku dengan caranya sendiri. Gerakannya masih terbatas, tubuhnya masih sama, tetapi ada cahaya baru di matanya. Cahaya seseorang yang tidak lagi merasa ditinggalkan oleh hidup. Pekerjaanku berjalan stabil. Tidak selalu lancar, tidak selalu menyenangkan, tetapi memberiku rasa percaya diri yang dulu hilang. Aku tidak lagi merasa bersalah saat memiliki dunia di luar rumah, karena aku tahu aku tetap pulang dengan sepenuh hati. Hubunganku dengan Ibu Ririn berada di tempat yang berbeda. Tidak dekat, tidak pula bermusuhan. Kami saling menjaga jarak dengan kesadaran. Ia datang sesekali, berbicara seperlunya, dan pergi tanpa drama. Tidak semua hubungan harus diperbaiki secara utuh agar bisa diterima. Suatu sore, aku duduk di samping suamiku di teras. Matahari hampir tenggelam, langit berwarna lembut. Kami tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu terasa nyaman. "Kamu bahagia?" tanyanya pelan. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. "Aku damai." Ia tersenyum. "Itu lebih baik." Aku mengangguk.
Damai berarti aku tidak lagi bertarung dengan diriku sendiri. Damai berarti aku menerima hidup apa adanya, tanpa terus-menerus berharap ia menjadi sesuatu yang lain. Aku teringat ayah mertua. Pada diamnya. Pada caranya melindungi tanpa kata. Aku tahu, jika ia masih ada, ia akan tersenyum melihat kami bertahan, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manusia yang memilih. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka buku catatan yang telah menemaniku melewati masa-masa paling gelap. Aku menulis satu kalimat terakhir. Aku tidak menang, aku tidak kalah. Aku hidup. Aku menutup buku itu dan meletakkannya di laci. Tidak lagi untuk kubuka setiap hari. Cerita ini tidak selesai karena masalah menghilang, tetapi karena aku telah menemukan caraku berjalan bersama masalah itu. Aku berbaring di samping suamiku. Tangannya mencari tanganku, menggenggamnya erat. Dalam genggaman itu, aku tahu, masa depan kami mungkin tidak mudah, tetapi nyata. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut menjalaninya. Tama.